Jadi kesempatan kemudian menjadi amil ini adalah kesempatan untuk kita banyak bersilaturahim dan kenal banyak orang dan menyadarkan, mencerahkan mereka bahwa mereka punya kewajiban. Nah, seperti itu. Yang pertama bahwa ini adalah penugasan, akan menjadi amil BMA. Yang kedua, amil ini adalah pekerjaan yang mulia yang kemudian memang sangat penting untuk kondisi kita di sini yang di Indonesia, sebuah lembaga yang mencerahkan masyarakat untuk kemudian menunaikan kewajibannya zakat, infak, dan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV dimanapun Anda berada, semoga Anda sehat dan bahagia. Kembali lagi kita dalam program Teman Harian Ramadan THR bersama dengan rekan saya Mas D. Jadikan puasamu bermakna. Jadikan puasamu bermakna. Mas D, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kabar sangat bersemangat sekali. Sangat bersemangat. Iya, karena saya kalau Ramadan itu rasanya energinya lebih full daripada biasa-biasanya. Yang pertama, walaupun kalau hari biasa nih Bang, kalau kurang tidur itu rasanya ngantuk banget. Tapi kalau Ramadan tuh memaksakan diri untuk jangan sampai lewat minimal tadarus sih. Iya. Itu kayaknya kalau ngelewat ini Bang, ini saya punya tips sebenarnya. Iya. Ini memang ngantuk sih ngantuk, tapi saya punya tips. Kadang ketika subuh, terutama habis sholat subuh, Iya. ketika tadarus itu kan dapat 2 lembar gitu, terus kayak ngantuk banget. Iya. Itu kadang saya siasati. Saya buka HP, saya scrolling. Oh. Dia nggak ngantuk, hilang ngantuknya kalau scroll itu. Nah, sudah agak hilang nih, ngaji lagi. Ngantuk begitu buka lagi. Nah, itu. Iya. Jadi merasa pokoknya kalau Ramadan bersemangat, karena menurut saya di Ramadan ini adalah waktu untuk kita betul-betul mempersiapkan di 11 bulan berikutnya. Betul. Jadi Kalau Bang Ain sendiri gimana? ya karena istimewa banget, jadi Ramadan kadang-kadang juga ya semua hal harus dikondisikan, termasuk kalau kayak sahur, saya pelan-pelan mulai sahur agak sedikit. Oh gitu. Jadi ya, agar terformat ini paginya. Kalau kebanyakan ngantuk ya Bang? Ya benar. Iya, Dan kegiatan-kegiatan puasa seperti ini kan erat banget kaitannya dengan apa namanya peran-peran kebajikan, termasuk Masya dalam Allah. dunia. Ya kalau puasa kan kaitannya selalu melekat dengan zakat. Oh Masya Allah. Bang, saya punya tebakan nih. Iya. Pekerjaan apa yang hanya ada disebutkan di dalam Al-Quran? Pekerjaan apa yang disebutkan di dalam apa Al-Quran? yang ada apa ya? Kayaknya kita harus gali nih dengan narasumber kita ini. Karena kayaknya itu Mas D sudah tahu, tapi pengen menggali lebih dalam. Iya, jadi saya pengen abang menebak pertanyaan saya. Kira-kira pekerjaan apa ini yang hanya disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran? Sehingga, tapi kenapa orang justru nggak ngeh gitu dengan pekerjaan ini? Nah itu, kayaknya jawabannya ada di narasumber kita. Ya Karena kalau menarik saya ya. yang jawab nanti rahasia yang mau kita omongin terbongkar lebih awal. Nah, Ya. Assalamualaikum narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Suito Fatah, selamat datang di studio BMH TV. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini sudah di hari kesekian, tentu semoga tetap stabil dan sehat. Ya, harus tetap semangat. Harus tetap Bulan semangat. istimewa ya. Bulan istimewa. Bulan istimewa, bulan mulia. Harus naik semangatnya. Betul. Nah tadi Mas Dev sudah nyinggung tuh terkait dengan ada pekerjaan katanya yang satu pekerjaan yang disebut dalam Al-Quran, satu-satunya pekerjaan ya. Satu-satunya pekerjaan. Nah itu kan sepertinya amil ya, Ya. sebagai amil atau apa ya? Amil. Amil zakat. Nah kesempatan ini kita coba menggali inspirasi tentang bagaimana bergelut dalam dunia keamilan. Pak Suwito Fatah merupakan salah satu orang yang selama ini saya kenal berkecimpung dalam gerakan filantropi dan sekian lama menggeluti dalam gerakan-gerakan kemanusiaan dan pelayanan masyarakat. Kita ingin menggali itu dan alhamdulillah beliau hadir di sini berkesempatan meluangkan waktunya. Boleh cerita nggak
Pak Wito, pengalaman pertama kali bersinggungan dengan dunia amil. Oh iya, Masya Allah. Terima kasih atas undangannya BMH ya Iya. pada hari ini. Karena cerita tentang amil, ya ini menjadi cerita panjang saya sampai sekarang. Karena memang masih menjadi seorang amil. Iya. Seperti itu. Jadi kalau cerita awalnya ternyata sudah lama juga saya ini menjadi amil. Jadi itu sejak tahun 2002. 2002 saya bergabung di Lembaga Amil Zakat Baitul Mal Hidayatullah. Berarti itu hampir BMH baru umur setahun satu. Iya, Iya. jadi waktu itu di Makassar ya, saya dulu adalah waktu 2002 itu masih menjadi mahasiswa di Universitas Negeri Makassar, ya, jurusan Bahasa Inggris. Nah, tapi waktu itu saya mengajar di pesantren, mengajar Bahasa Inggris di Al-Bayan Hidayatullah Makassar. Iya. Ketika kemudian dibuka BMH Makassar waktu itu ya, dalam perjalanannya ketika itu ya saya dilibatkan untuk juga mengawali BMH. Jadi BMH sudah berjalan kalau tidak salah sekitar 1 tahun ya. 1 tahun awal itu BMH berjalan. 2022 saya bersama dengan Ustadz Sarmadani 2002 itu untuk kemudian mengawali untuk bagaimana BMH di Makassar ini juga bisa jalan. Nah, itu awalnya. Karena memang masih awal-awal Baitul Mal Hidayatullah Makassar ini, ya proses suka dukanya, Iya. perjuangannya itu juga terasa. Ya, apalagi masih mahasiswa kala itu ya. Ya, Iya. jadi ya perjalanan BMH ini karena saya juga masih mahasiswa, ya saya harus bisa berbagi waktu. Dulu kan di menjadi amil itu masih lebih banyak dijemputnya. Kita menawarkan donatur person to person dari kantor, menawarkan orang per orang. Mau menjadi donatur dari Baitul Mal Hidayatullah ini untuk program mensupport pesantren Hidayatullah. Jadi kadang kalau kuliahnya saya pagi, siang baru saya jalan. Kadang kalau siang kuliahnya, pagi saya baru jalan di BMH. Jadi begitu terus sampai kemudian saya berproses di BMH ini sampai dipindah tugaskan di Jakarta. Di Jakarta Itu ya. dulu masih manual, ya masih tradisional. Fundraisingnya masih. Jemput bola ya waktu itu Iya, ya. Ada yang menarik sebenarnya yang pengen saya tahu Ustadz gitu. Mungkin pemirsa juga. Bagaimana ceritanya kemudian Ustadz bisa ada di mungkin di Makassar, di UE tadi ya. Kemudian bisa mengajar di Hidayatullah dan kemudian direkrut untuk mengawali BMH Sulawesi Selatan ketika itu Ustadz. Saya memang santri di Al-Bayan. Makassar. Jadi ketika santri saya daftar kuliah. Waktu itu saya diterima di Universitas Negeri Makassar, jurusan Bahasa Inggris. Ya, tapi karena memang saya santri, ya saya masih tetap tinggal di pesantren. Kuliah di UNM, kemudian saya masih tinggal di pondok. Ya karena memang saya Bahasa Inggris, ya saya mengajar Bahasa santri Inggris. Bahasa Inggris. Nah, tapi karena 2002 itu ada BMH, saya tidak lagi mengajar. Ya, saya kemudian dipindah tugaskan untuk di BMH itu. Seperti itu. Oh jadi memang sebelumnya santri sejak umur? Santri ya Kelas di SMA. saya SMA di SMA. Makassar, Oh ya. SMA Al-Bayan betul Masya Allah. Berarti memang santri kemudian kuliah dan setelah itu kalau saya bahasakan mengabdikan diri di BMH ya sebagai amil tadi salah satu-satunya pekerjaan yang disebutkan di dalam Al-Quran itu. Nah Ustadz tadi kalau bicara merintis itu ya kan tipis-tipis antara merintis dan merintih sebenarnya Ustadz. Biasa nih kan orang suka cerita itu suka dan duka gitu Ustadz ya. Mungkin yang pertama sukanya apa nih Ustadz? Dukanya nanti terakhir lah Ustadz. Ya, sebenarnya menjadi amil ini yang paling pertama harus kita jaga itu adalah integritas diri kita itu dari awal gitu. Nah, kalau berbicara tentang sukanya ya karena kita ini membawa lembaga
Baitul Mal Hidayatullah, kita punya kesempatan untuk kemudian bertemu dengan siapa saja, dengan pejabat siapa saja, karena kita membawa lembaga Baitul Mal Hidayatullah. Istilahnya kalau kita ke corporate atau ke kantor misalnya, kalau zaman dulu perintisan ya, kita datangin, kita harus sampaikan ke resepsionis, kita sampaikan ke security bahwa kita mau menyampaikan BMH kepada pegawai ini, yaitu diterima dengan baik. Gitu. Jadi kesempatan kemudian menjadi amil ini adalah kesempatan untuk kita banyak bersilaturahim dan kenal banyak orang dan menyadarkan, mencerahkan mereka bahwa mereka punya kewajiban. Nah, seperti itu. Ya, kalau gitu dukanya, Ustaz. Ya, kalau dukanya karena kita ini kan masih juga mahasiswa, ya. Jadi ada juga rasa kadang ya down juga gitu. Kenapa kemudian di masa mahasiswa ini gitu kan, terus kemudian kita berhadapan dan menawarkan untuk kemudian orang itu mau berdonasi, tapi susah betul gitu. Jadi kan kita ini nawarin person to person nih, kita tawarin, oh dek saya lain kali mau jadi donatur, oh saya juga belum ada kesempatan. Nah itu penolakan itu kan satu sisi membuat down juga, wah hari ini tidak ada ini yang bisa bergabung untuk jadi donatur. Ya karena kita memang masih tradisional ya, konvensional pengelolaan kita dari sisi fundraising, jadi ya harus banyak jalan, ya, harus banyak jalan ya, apalagi Ramadan begini. Jadi kita itu ya istirahatnya di masjid. Kalau kan kita jalan nih pagi dari jam 8 udah kita ke kantor mana, ya. Karena sudah waktu istirahat ya kita udah jam 11 kadang istirahatnya di masjid. Kita nggak mungkin lagi balik ke kantor karena ya udah istirahat di masjid sampai habis duhur baru jalan lagi. Kadang kita malah lebih banyak kalau Ramadan seperti ini kita buka di masjid-masjid, bukan buka di pondok atau di kantor gitu. Saat menarik sebenarnya. Jadi itu tuh kayak flashback ke saya dulu waktu Alia di Balikpapan. Kalau Ramadan tuh jadi namanya Mujahid Ramadan. Mujahid Ramadan tuh kurang lebih sama, jadi kita bawa belangko zakat gitu ya, mengajak kemudian mengedarkan ke masyarakat. Nah pertanyaan saya, Ustaz, pengalaman terburuk ditolak oleh orang, Ustaz, ada nggak itu, Ustaz? Biasanya kalau saya kan dulu dan teman-teman ya kadang ada yang dilempar sendok, ada yang dikejar sama anjing gitu kan. Nah kalau Ustaz sendiri apa nih, Ustaz? Atau itu bukan buruk tapi menjadikan cerita lucu lah sekarang kalau kumpul. Ya jadi yang namanya kita itu petugas fundraising ya, jadi harus yang pertama benar niatnya, yang kedua kita nothing tulus, memang ini bukan untuk pribadi kita, kan ini tugas. Ya ketika ada penolakan ya kita harus sabar. Ya, ada satu cerita ini ya karena saya memang juga selalu terlibat di Ramadan ya, ada satu perumahan elit gitu ya, karena memang dulu masih konven, kita harus datangi rumah-rumah, kita masuk bebas saja karena ternyata satpamnya sedang tidak di tempat. Setelah kita sudah masuk perumahan, ternyata satpamnya tahu, wah ini kenapa ada datang ini, wah kita akhirnya dipanggil ke kantor security-nya, ya diceramain itu bahwa tidak boleh ini seperti ini, ya akhirnya juga saya harus jelaskan, ya saya tentu minta maaf karena memang ya tidak boleh. Yang kedua, bahwa ini Pak, ini bukan untuk saya, bahwa ini program adalah program untuk para donatur muzaki dan kewajiban mereka di Ramadan. Saya hanya menyampaikan syiar itu gitu. Ya kalau kemudian saya misalnya tidak bisa masuk ke dalam, ya minta tolong Bapak yang antarkan ini surat-suratnya gitu kan. Kan dulu kita ada model surat yang kita buat itu, ya saya titip saja supaya Bapak bisa sampaikan. Ya akhirnya ya sudah, saya tidak bisa masuk ya, tapi saya juga tidak mau kehilangan akal. Jadi saya titip ke Bapak itu, titip ini Pak sebagai dakwah untuk sampaikan ke yang muslim di komplek perumahan ini. Jadi cerita-cerita gitu Mas, cerita yang menjadi semangat juga kita ya. Gitu. Kalau Bang Ain mungkin juga ada pengalaman yang kayak seperti itu. Saya agak relate tadi dengan apa namanya ketika harus jemput bola, datang ke rumah-rumah, datang ke instansi. Saya penasaran dengan katakanlah usia Pak Suwito saat itu kan masih mahasiswa, masih sangat muda lah. Tentu pasti ketika harus mengetuk rumah orang, terus datang ke instansi itu kan mungkin gimana cara Pak Suwito kala itu
menegasikan semua pandangan itu bahwa ini adalah sebuah perjuangan gitu. Yang pertama bahwa ini adalah penugasan. Tugaskan menjadi amil BMH. Yang kedua, amil ini adalah pekerjaan yang mulia, yang kemudian memang sangat penting untuk kondisi kita di sini, khususnya di Indonesia, sebuah lembaga yang mencerahkan masyarakat untuk kemudian menunaikan kewajibannya zakat, infak, dan sedekah. Yang ketiga, karena memang kita ini berpikir dari awal ini bukan pribadi kita, ya kita jalankan itu dengan baik gitu. Ya, jadi maksud saya itu begini. Jadi kan kita ini mahasiswa, ada toh gengsi-gengsinya juga. Ini mahasiswa kenapa cari dana? Gitu kan itu yang kemudian menjadi pertanyaan. Ya bagi saya, ya itu saya kesampingkan karena ini bukan untuk saya, gitu. Ya saya malu kalau memang ini untuk pribadi saya, tapi ini kan bukan untuk saya, ya sudah bismillah. Jadi waktu itu saya ketika yang jadi pertanyaan teman-teman, kenapa Pak Wito ini kuliah hanya masuk di jam kuliah, setelah kuliah langsung hilang gitu. Jadi sampai dekan saya itu menjadi donatur, menjadi orang yang membayar zakatnya itu melalui BMH. Ya karena saya tawarin, Pak ini ada program ini, dan mereka menjadi zaki di Baitul Mal Hidayatullah. Masya Allah, semoga beliau diberikan tempat terbaik. Amin. Jadi dekan saya itu donatur muzaki di Baitul Mal Hidayatullah. Jadi saya tidak malu gitu. Betul. Iya. Karena salah satu tantangan apalagi generasi kekinian lah gengsi yang tinggi, kemudian merasa ya zaman dulu menganggap itu sebagai bukan sesuatu yang penting gitu. Nah, sekarang di zaman seperti sekarang bagaimana kemudian menempatkan posisi amil ini selaras dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain yang memang perannya sangat penting bagi pembangunan bangsa. Sebenarnya yang pertama memang amil ini adalah pekerjaan yang mulia. Saya ingin kenapa kemudian mulia, karena manfaatnya terasa bagi orang yang mendapatkan kemanfaatan dari pekerjaan kita ini. Saya contohkan di 2011 saya itu diamanahkan oleh BMH untuk menyalurkan kurban di pedalaman di Seko, Sulawesi Selatan. Ya. Kalau kita membayangkan Seko itu, saya bayar ojeknya waktu itu 1.100.000. Oh, itu yang ojeknya termahal ya Ustaz ya? Oh iya. Itu saya ke sana, berangkat dari Makassar sore sampai di Kota Masamba subuh, jam 7 saya naik ojek sampai jam 12 malam. Motor. Jam 12 malam. Habis itu saya jalan kaki lagi sampai di lokasi jam 2 dini hari. Untuk apa? Untuk menyalurkan kurban, untuk menyalurkan pendayagunaan dari Baitul Mal Hidayatullah. Ada komunitas muslim di atas yang itu tidak pernah tersentuh daging kurban dan kita hadir situ. Kalau kemudian ini kita maknai bahwa ternyata kita beraktivitas di BMH, menjadi amil ini memberikan kemanfaatan yang luar biasa bagi masyarakat berdalaman, itu kan menjadi sebuah kebanggaan. Oh, saya di BMA ini ternyata saya bisa memberikan manfaat di masyarakat pedalaman. Bayangkan naik ojek sudah 1.100.000 kali jalan, PP berarti 2.200.000, kemudian jalan kaki lagi, dan itu melewati jalan yang luar biasa, tidak dilewati hutan, harus bawa ban sendiri, bawa bensin sendiri untuk bisa sampai di lokasi, dan itu tersalurkan dengan baik. Apa ini bukan sebuah kebanggaan bahwa kita di BEMA bisa menghadirkan kemanfaatan yang luar biasa? Iya, menarik sebenarnya Ustaz. Pertanyaannya kemudian kan kalau di BMH itu biasa tidak selamanya di satu tempat biasanya yang saya tahu. Nah, pertama kali Ustadz pernah ditugaskan dong pastinya. Ya. Dan pertama kali ditugaskan kemana dan bagaimana pengalaman waktu itu? Jadi saya waktu setelah di Makassar, saya ke Jakarta. Itu berapa tahun? Ya, setelah di Jakarta, di Makassar kan sejak 2002. Yeah. Kemudian tahun 2013 saya pindah ke Jakarta. Hanya 4 bulan saya di Jakarta, saya ditugaskan mengawali BMH di Timika, Papua. BMH Lampung. Jadi saya lebih banyak di lapangan untuk kemudian mengawali BEMA-BEMA yang
ada di daerah-daerah. Nah nanti di tahun 2014 kelihatannya itu saya baru stay di Jakarta secara maksimal. Tapi sebelum itu udah saya pindah-pindah di Timika, kemudian di Kalbar, kemudian di Gorontalo, kemudian di Jambi. Itu semua menjadi proses awal untuk penugasan-penugasan kita di BMH. Itu udah nikah, Ustaz? Sudah. Bagaimana tanggapan keluarga? Ya, karena memang ini penugasan ya harus kita jelaskan dengan baik gitu. Jadi saya pernah setahun ya karena memang anak baru lahir waktu itu, jadi anak saya itu baru 2 bulan saya dapat SK pindah ke Jakarta. Nah, jadi saya pindahlah ke Jakarta. Jadi istri saya karena masih kecil, bayi anak jadi tetap di Makassar. Jadi ketika saya dipindahkan ke Timika, pindahkan ke Gorontalo, ya istri masih kemudian di Makassar. Baru kemudian 1 tahun saya juga sudah selesai untuk penugasan di daerah, itu pindah ke Jakarta. Jadi istri juga harus siap gitu, harus mendukung apa yang menjadi jihadnya suaminya gitu. Masih terkait dengan dinamika menjadi amil. Tadi bagaimana kemudian dinamika mengawali daerah-daerah yang ya seperti Timika itu kan kita tahu, Jambi apalagi saya pernah ke sana. Kemudian daerah-daerah ya katakanlah tadi yang disebutkan itu kan sesuatu yang amat tidak mudah. Nah, bagaimana Pak Suwito sebagai orang yang kemudian intens mendampingi kawasan-kawasan itu mengelola sumber daya manusianya, karena mungkin kendalanya di situ. Ya, jadi ada ya karena kita memang mendampingi untuk pengawalan prosesnya. Ya, contoh di Timika, ya karena kita baru bertiga waktu itu, ya sudah karena itu pondok juga tidak dekat dari kota, jadi kita nginap di kantor. Di kantor karena kantornya hanya 1 peta, ya kita tidur di kursi. Ya, itu ya karena memang kita mengambil posisi di kota ya, jadi dia tidur di kantor. Gitu. Karena memang masih hanya kendaraan motor, kita ya ngambil majalah yang berdos-dos, majalah mulia itu ya di bandara kita angkat pakai motor gitu kan, bolak-balik. Dan itu menjadi proses awal yang sesungguhnya teman-teman nilai semangatnya ada di situ. Jadi kalau tidak hilaf, jadi waktu itu menjelang Ramadan, jadi saya pernah kita Ramadan di sana itu karena di pondok itu kurang lebih sekitar 9 km, malam kita mau nyari makan karena kita sudah agak rawan kalau keluar pada maghrib. Jadi sudah agak repot itu, wah ini jauh kalau mau beli makanan. Jadi itu juga menjadi satu tantangan dalam pengembangan di sana. Tapi karena memang kantornya di kota ya rame, itu bisa cepat untuk berkembang. Artinya pekerjaan amil ini tidak main-main ya. Artinya profesionalisme, semangat, kemudian dedikasi, serta loyalitas itu sangat-sangat berarti. Dan mungkin ini juga menutup perbincangan kita, Pak Suwito. Bagaimana mungkin pesan juga kepada para amil ini, bagaimana kemudian merawat semangat, loyalitas dan dedikasi itu, bahwa pekerjaan ini memang luar biasa dan ya ini peran yang sangat penting untuk membangun umat, membangun bangsa dan negara. Ya, jadi bagi amil dan juga bagi generasi Gen Z ya untuk sekarang, ya saya ingin menyampaikan kerja amil, ya kerja-kerja filantropi, kerja-kerja kemanusiaan, ini adalah kerja-kerja yang mulia. Tapi karena kita ini kerja-kerja yang selama ini dipersepsikan kalau kerja-kerja filantropi itu tidak ada masa depannya, kemudian bagaimana rasa seperti beraktivitas di tempat yang lain, bahwa sesungguhnya menjadi amil ini itu juga satu, kita juga akan grow seiring perkembangan lembaga kita. Seperti BEMA, karena BEMA ini sudah besar, kita orang-orang yang menjadi amil di dalamnya itu juga pasti tumbuh growth-nya bersama gitu. Kita juga bisa tumbuh di situ. Yang kedua, dari sisi hak ini justru sangat jelas sekali karena diatur hak untuk amil berapa, dan itu semakin besar lembaga kita juga bisa tumbuh dengan baik di dalamnya. Yang kedua, bagi generasi Gen Z dan generasi muda ini, ya ayo, kalau ingin kemudian memberikan kemanfaatan yang lebih besar, ingin kemudian merasakan bagaimana kerja-kerja yang memberikan manfaat yang lebih besar, ayo bergabung di lembaga zakat di BMH ini. BMH dengan pengelolaan yang sudah profesional, yang sudah ISO, artinya dipastikan bahwa pengelolaan di dalam ini sama dengan lembaga atau kantor-kantor yang lain. Terakhir mungkin Ustadz dari saya, perjalanan Ustadz kemudian dari mengawali
kemudian ditugaskan ke sana kemari gitu ya, ke keliling Indonesia, dan sekarang Ustadz sudah menjadi pembina dari Baitul Mal Hidayatullah. Ini mungkin pesan untuk semua amil BMH yang ada di seluruh Indonesia, tentunya ya tadi menjalani proses ini apa nih Ustadz, untuk ya bisa seistiqomah Ustadz gitu. Ya, jadi satu, amil adalah pekerjaan yang dicantumkan secara khusus ada di dalam Al-Quran. Siapa yang kemudian dekat dengan Al-Quran dan ini juga ada di dalam Al-Quran, berarti ada kemuliaan di situ. Satu. Yang kedua, bagi amil BMH ini juga menjadi ladang jihad, ladang untuk bersungguh-sungguh. Karena amil ini ada disebut di dalam Al-Quran, kita kemudian yang menjadi amil ini juga harus bersungguh-sungguh untuk kita menjalankan amanah menjadi amil BMA ini dengan sebaik mungkin. Yang ketiga, kita sebagai amil, karena ini menyangkut dengan umat muslim yang lain, kita harus menjaga integritas dan nilai-nilai yang ada di BMH itu. Karena itu nilainya. Kepercayaan orang lain, kepercayaan umat Islam untuk kemudian menyalurkan, memberikan zakat infak sedekahnya kepada kita, itu kembali kepada trust kita. Nah, bagaimana menjaga trust kita ini? Menjaga trust kita ini harus menjaga integritas, harus menjaga pengelolaan, dan harus menjaga nilai-nilai BMH ini untuk harus terus tumbuh pada diri amil BMH se-Indonesia, insya Allah. Insya Allah, luar biasa. Berarti memang tadi ada 3 kata kunci dan termasuk salah satunya integritas, dan saat ini BMH untuk menjaga itu sudah diaudit oleh akuntan publik, kemudian audit syariah juga ada, dan rutin mengirimkan setiap tahunnya itu laporan ke Kemenak ataupun ke Basnas. Itu untuk menjaga integritas kepercayaan tadi dari para donatur. Betul sekali. Ya, sekaligus ini menutup perbincangan kita ya. Betul. Apa yang disampaikan Pak Suwito tadi dan ditekankan oleh Mas D, rekan saya di BMH TV. Pemirsa semua dimanapun Anda berada, demikian obrolan kami dengan Pak Suwito Fattah, pembina BMH Pusat yang telah berkenan hadir bercerita dan berbagi inspirasi tentang pentingnya penguatan peran-peran amil di Indonesia dalam membangun bangsa dan negara kita. Baik, demikian pemirsa obrolan kita. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, dan semoga Anda sehat selalu dalam aktivitas di Ramadan kali ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.